Di hari keempat itu juga di bagian pipi aku ini muncul jerawat kayak kecil-kecil gitu. Hai, Assalamualaikum. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan sehat semua ya. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang toner Pyung Kang Yul yang saat ini lagi aku pakai dan udah aku pakai kurang lebih sebulanan. Tapi ini bukan essence toner yang waktu itu pernah aku bahas juga ya. Ini adalah Pyung Kang Yul toner varian lain, yaitu Pyung Kang Yul Calming Deep Moisture Toner. Nih, jadi aku pakai ini udah kurang lebih sebulanan dan lumayan agak drama juga ketika pakai Pyung Kang Yul toner ini. Jadi sebenarnya sebelum aku pakai toner Pyung Kang Yul Calming Deep Moisture Toner ini, muka aku tuh lagi breakout parah karena nggak cocok saat coba skincare. Muka aku awalnya iritasi, terus kayak kemerahan gitu, dan itu kalau kena air itu perih banget. Nah, langsung aku skip si skincare yang nggak cocok itu, nggak akan aku spill di sini, dan tentunya nggak akan aku review juga. Kemudian aku langsung coba si Pyung Kang Yul toner ini, karena memang aku sebenarnya awalnya memang pengen coba juga gitu. Kebetulan aja ini datang pas di saat yang urgent. Kalau kita lihat dari ingredients dari toner ini, itu kebanyakan kandungannya lebih cocok untuk kulit berminyak atau kulit acne prone. Agak sedikit berbeda nih dengan kulit aku yang cenderung kering. Nah, tapi awal-awal sih memang aku pengen coba ini karena pengen tahu gitu gimana sih bedanya toner untuk kulit kering dan toner untuk kulit berminyak. Jadi mungkin aku nanti akan sedikit battle nih dengan si essence tonernya. Ingredients utama dari Pyung Kang Yul Calming Deep Moisture Toner ini yaitu ekstrak pohon willow yang diklaim mampu mengontrol sebum berlebih di permukaan kulit. Ada juga tea tree, kemudian Centella asiatica atau Sika, atau kalau di Indonesia itu terkenalnya dengan daun pegagan. Ada juga kandungan honeysuckle-nya yang fungsinya itu kayak anti-inflamasi gitu, yang bisa meredakan peradangan dan kemerahan karena iritasi kulit. Awal-awal aku pakai toner ini nih lumayan perih ya di wajah aku, terutama di bagian yang kemerahan. Aku pikir itu wajar sih karena memang kulit aku lagi breakout dan memang kalau kena air ataupun pakai skincare itu dia agak ada rasa sakitnya memang. Nah, tapi aku juga estimasi waktu nih, kalau misalkan dalam beberapa hari tetap sakit di wajah aku, ya aku akan stop. Nah, tapi setelah 4 harian gitu, rasa sakitnya itu udah mulai berkurang di bagian yang kemerahan dan kemerahannya juga udah lumayan samar di wajah aku. Tapi yang bikin aku sedikit panik nih waktu itu, di hari keempat itu juga di bagian pipi aku ini muncul jerawat kayak kecil-kecil gitu. Nah, kalau kita ngaca itu nggak kelihatan, tapi kalau dipegang seperti ini itu kayak kerasa gitu, kasar, kayak ada pasirnya gitu. Nah, tapi aku tetap lanjut pakai sih pada saat itu, karena ya simple aja karena memang aku percaya sama produk Yung Kang Yul ini, dan kalau dilihat dari ingredients-nya mereka ini selalu memilih bahan-bahan yang aman gitu untuk kulit yang iritasi. Nah, setelah muncul jerawat kecil-kecil itu, semingguan lebih muka aku masih terasa kayak kasar gitu. Terus kalau ngaca itu kayak ada bekas-bekas jerawat yang kayak sisa-sisa jerawatnya, kayak ada bekas sel kulit matinya gitu. Dan muka aku pada saat itu rasanya tuh kering, kenceng banget, padahal aku udah pakai pelembab, tapi rasanya tuh tetap kayak kenceng gitu di wajah itu. Nah, tapi pada saat itu bekas kemerahannya itu udah mulai hilang ya, dan walaupun kering kayak kalau mungkin kalau orang bilang sekarang itu kayak ngeletek gitu ya, tapi itu nggak sakit di wajah aku tuh. Jadi memang benar-benar sisa bekas jerawatnya aja. Nah, kurang lebih 2 mingguan itu muka aku tuh udah mulai balik lagi ke normal. Justru aku ngerasa kulit aku tuh jadi lebih halus, lebih bersih dibandingkan sebelum breakout. Untuk teksturnya sendiri ya, si Calming Deep Moisture Toner ini lebih cair dibandingkan dengan si Essence Tonernya. Nah, dia juga butuh waktu lebih lama untuk meresap ke kulit. Tapi buat aku sih ini nggak masalah ya, karena ketika dia meresap ke kulit, kayak masih ada sisa-sisa kelembapannya gitu di permukaan kulit. Jujur ya, di kulit aku dia ini agak sedikit berminyak di permukaan kulit. Padahal kalau dituang, itu tuh cair teksturnya.
Tapi ketika udah sampai ke kulit, dia tuh kayaknya lembab, tapi di permukaan kulitku sih kerasanya kayak berminyak ya, tapi nggak lengket. Itu yang uniknya, berminyak di rasanya di tangan, tapi bener-bener nggak lengket. Dia ini bukan tipe toner yang meresap, terus kerasa fresh, terus udah gitu nggak kerasa apa-apa gitu. Dia ini masih ada sisa-sisa kelembapannya di permukaan kulit. Jadi kelembapannya itu nggak hilang gitu aja. Bahkan bisa tahan lembab itu untuk waktu yang cukup lama menurut aku. Tapi kalian jangan takut ya pakai toner ini terus takut kulitnya kusam. Karena ini ada kandungan AHPHA-nya yang bisa angkat sel kulit mati kalian. Nah, AHPHA ini biasanya ada di krim-krim macam krim exfoliating kulit gitu. Nah, mungkin ini juga sih yang bikin kulit aku lebih halus, lebih bersih kelihatannya gitu. Karena memang sel kulit matinya keangkat dengan proses exfoliating itu. Nah, cara pakai toner ini simple aja sih sebenarnya. Kayak biasanya setelah cuci muka, dituang di tangan, kemudian di-tap-tap ke seluruh wajah. Nah, tambahan sih untuk aku biasanya suka kompres Pyung Kang Yul ini, si toner ini, dengan kapas, terus dikasih tonernya, terus ditempel ke bagian yang kemerahan itu. Nah, itu sih yang bikin kulitku cepet gitu recovery-nya. Jadi menurut aku, ingredients dari Pyung Kang Yul Calming Deep Moisture Toner ini udah kombinasi yang bagus banget untuk kulit. Dia udah ada pengontrol sebumnya dari ekstrak pohon willow, ada AHPHA-nya yang bisa angkat sel kulit mati kalian, ada tea tree-nya yang memang udah terkenal banget untuk kulit yang berjerawat itu bagus. Dan ada sikanya, kemudian ada honeysuckle-nya yang bisa membantu merawat kulit iritasi dan juga kemerahan. Jadi buat kulit kering atau kulit berminyak sih ini cocok menurutku. Oke guys, mungkin itu aja review singkat dari aku tentang Pyung Kang Yul Calming Deep Moisture Toner ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau coba. Jangan lupa kalian komen kalau ada kritik dan saran, subscribe dan like-nya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih. Mana ya? Sarange.